Lanjut sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perang puncak semakin mendekati kita. Itu dimulai dari pesan dari Vegapunk yang menyebut bahwa siapapun yang akan mendapatkan One Piece akan mengubah nasib dunia ini. Kita pun diperlihatkan beberapa karakter-karakter penting yang masuk ke dalam perebutan harta karun legendaris ini. Dan apakah di chapter ke depan nanti orang-orang ini akan menjadi sorotan secara detail dan jelas bagaimana arah dan tujuan dari mereka masing-masing untuk merencanakan sesuatu, mengambil alih One Piece dan mengubah dunia. Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Dan jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece telah resmi memasuki tahap akhir. Alur Pulau Heigen hanyalah permulaan. One Piece chapter 1121 kemarin benar-benar sensasional. Kita benar-benar mendapatkan banyak sekali informasi menarik. Vegapunk akhirnya menyembunyikan sirine pertarungan terakhir untuk One Piece dengan pesan yang sangat tegas, menyoroti pemain yang paling penting dalam perburuan harta karun legendaris ini. Awal dari Final Saga terpicu setelah jatuhnya rezim lama. Di dunia baru, Yonko selalu memerintah dengan otoritas yang besar. Sebelum dimulainya era baru, kaisar yang menguasai dunia adalah Kurohige, Shanks, Kaido, dan juga Big Mom. Dan kemudian di alur negeri Wano, dunia pun terbalik ketika 2 dari 4 kaisar ini jatuh. Kaido dan Big Mom sama-sama dikalahkan oleh bajak laut zaman baru, dan ini memulai era baru di dunia One Piece. Luffy mengalahkan Kaido, sedangkan kolaborasi Kid dan juga Law mengalahkan Big Mom. Hal ini pun jelas mengguncang dunia. Posisi Yonko baru diberikan kepada Luffy dan juga Lord Buggy. Nah, pada saat yang sama juga, Marinir menjadi lebih agresif dibandingkan sebelumnya di dunia baru. Dunia One Piece saat ini sedang benar-benar memanas dan menyala-nyala. Di chapter kemarin, Oda mengungkapkan cukup banyak informasi menarik melalui pesan Vegapunk, dan salah satu bagian yang paling menarik dari pesan ini adalah dia pada dasarnya mengumumkan pemain kunci di Final Saga One Piece ini. Halaman terakhir, Vegapunk melanjutkan pesannya dan mengatakan bahwa nasib dunia sepenuhnya berada di tangan orang yang akan menemukan One Piece. Dia juga menyoroti fakta bahwa Joy Boy menginginkan seseorang yang spesifik di masa depan untuk menemukan One Piece. Banyak orang tentu tahu orang tersebut tidak lain adalah Luffy. Namun, sama sekali tidak ada jaminan kalau Luffy lah yang akan menemukan One Piece. Banyak dari forum-forum Jepang dan bahkan di Reddit memperkirakan bahwa yang pertama kali akan menemukan One Piece bukanlah Luffy, namun Lord Buggy. Jadi siapa saja bisa menemukan harta karun tersebut, dan nasib dunia ini akan berada di orang yang tepat menemukan harta karun legendaris tersebut. Jika itu Luffy, kemungkinan besar dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh Joy Boy. Namun jika itu adalah orang lain, nasib dunia mungkin akan jadi sangat berbeda dari apa yang akan dibayangkan oleh Joy Boy. Jadi dengan melakukan hal tersebut, Vegapunk akhirnya mengungkapkan pemain kunci pada Final Saga nanti. Pertama tentu saja Yonko di New World. Yonko saat ini terdiri dari Luffy, Shanks, Kurohige, dan juga tentunya Lord Buggy. Mereka semua sedang aktif berburu One Piece. Bahkan seperti karakter Shanks yang dulunya tidak tertarik untuk pergi ke One Piece, kini aktif berburu harta karun ini dengan sudah mendapatkan beberapa salinan Road Poneglyph. Jadi Yonko akan berada di puncak rantai makanan dan tentu saja akan sangat menarik melihat mereka bergerak di Aegean nanti. Selanjutnya ada pemerintahan dunia yang juga ikut dalam perburuan harta karun ini. Pemerintahan dunia tidak akan tinggal diam kan? Pemerintahan dunia memiliki beberapa individu yang akan menjadi kunci dalam Final Saga nanti. Karakter penting yang ada pada pemerintahan dunia saat ini adalah Im Sama. Im adalah penguasa seluruh dunia dan akan memainkan peran yang sangat aktif. Dan ada juga karakter lagi yang sangat penting yang tidak lain adalah Saints Garling Vigarland. Dia sampai saat ini belum memainkan banyak peran di dalam cerita ini, tapi Oda punya sesuatu yang besar untuknya nanti. Nah, dan yang paling menarik adalah pendekar pedang misterius yang Oda Sensei kumpulkan bersama dengan Im Sama dan juga pemerintah. Seperti rumor yang beredar, bisa saja ini adalah saudara laki-laki dari Shanks, atau mungkin nanti bisa jadi adalah ini karakter baru yang akan dimunculkan oleh Oda Sensei. Mungkinkah orang ini adalah seseorang dengan bekas luka bakar yang dikatakan oleh sebagian orang membawa Road Poneglyph
terakhir. Bukti pertama adalah yakni perkataan dari Laffy tentang dia berlayar di kapal yang gelap gulita. Nah, dengan meneliti mitos dan sejarah, kita menemukan bahwa kapal Portugis berwarna hitam bertenaga batu bara mencapai perbatasan Jepang pada tahun era Edo. Dan jika kita menghilangkan peristiwa bersejarah di dunia One Piece, kita akan mendapatkan seorang samurai muncul dan menggunakan kapal hitam. Kita beralih ke bukti yang kedua, yaitu pengetahuan tentang Poneglyph. Karena orang yang memiliki luka api memperoleh Poneglyph keempat dan mengetahui lokasinya. Ini berarti dia familiar dengan batu Poneglyph dan bukan bajak laut amatiran. Kita beralih ke bukti yang ketiga, yaitu hubungannya dengan pemerintah. Teach mengarahkan pertanyaan ini kepada Aokiji sebagai anggota pemerintah memiliki banyak petunjuk, termasuk bahwa pemilik luka api ini mungkin juga adalah seorang mantan tahanan karena masa kemunculannya bertepatan dengan hilangnya batu Poneglyph dan kaburnya para tahanan dari Impel Down. Kemudian bukti yang keempat adalah bajak laut Rocks adalah bajak laut hebat dan Zebek bercita-cita untuk menguasai dunia. Nah, bukankah masuk akal baginya untuk memiliki pembaca Poneglyph seperti klan Kozuki di dalam kapalnya? Apa memang pemilik luka bakar tersebut berasal dari negeri Wano Kuni? Tepatnya dari klan Kozuki menurut bukti karena Ohara tidak memecahkan kode Poneglyph saat masa tersebut. Lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana dia bisa menjadi anggota kru dari bajak laut Rocks yang terkenal tanpa ada yang mengetahuinya? Nah, mungkin jawaban dari pertanyaan ini adalah bisa jadi dia adalah kru magang dari bajak laut Rocks. Banyak sekali bajak laut yang mempertugaskan beberapa anak-anak di bawah umur yang masuk ke dalam bajak laut miliknya. Seperti contoh kasus umum di kelompok bajak laut Roger terdapat Shanks dan juga Bahagia. Nah, bukti terakhir bahwa dia adalah seorang samurai adalah caranya memegang pedang. Samurai selalu memegang pedang ke arah yang berlawanan, tidak seperti pendekar pedang lainnya. Dan kalian dapat melihat siluet salah satu yang memiliki luka api yang sangat besar, dan hal ini terbukti dengan sendirinya bagi keluarga Kozuki, dimulai dari besarnya Oden serta Momonosuke dan juga Kozuki Sukiyaki. Karakter kunci lainnya di Marinir tentu saja Koby, dan tentu saja dia adalah perwakilan dari unit Sword. Uniknya juga mantan laksamana Marinir Aokiji ditampilkan secara terpisah dan satu kolam dengan Koby. Kuzan ini adalah satu-satunya karakter yang akan penuh kejutan ke depannya. Itulah sebabnya Oda Sensei menyorotinya secara khusus sebagai pemain kunci dalam Final Saga. Kemudian terakhir, tidak ketinggalan tentu saja ada tentara revolusioner. Mereka telah menyatakan perang terhadap naga langit. Mereka telah mengepung tanah suci Marejoa yang memaksa para kesatria suci inti untuk bergerak. Nah, sekarang kita akan melihat para kesatria dewa turun dari Marejoa dan berhadapan dengan para komandan dari tentara revolusioner. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan karakter kunci yang akan muncul dalam Final Saga nanti dalam memperebutkan One Piece. Silahkan beri komentar kalian jika kalian beda pendapat dengan Tamagon ya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi maupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.